toh? Ya. Senang anak-anak sehat dan semangat. Pagi ini kita les agama Katolik bersama ibu. Tapi sebelum itu kita awali dengan doa. Lima jari kananku, lima jari kiriku, aku dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau belajar mendidikan agama Katolik. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik dan penuh tanggung jawab. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Ya, terus. Tuhan Allah itu yang menciptakan anak laki-laki maupun perempuan. Jadi sebelum Ibu lanjutkan materi baru, Ibu akan tanyakan materi di kelas 4. Karena materi yang pertama ini materi kelas 4. Ya, jadi Ibu akan tanyakan materi yang di kelas 3. Jangan sampai anak-anak sudah lupa atau masih ingat. Di dalam gereja Katolik ada berapa sakramen yang kita terima, anak? Ada berapa? Sebu. Ada 7. Ada 7 sakramen yang kita terima. Lalu sakramen yang pertama-tama kita terima di dalam gereja, sakramen apa? Sakramen permandian. Sakramen permandian atau sakramen apa? Pembaptisan. Ya, sakramen pembaptisan. Nah, sakramen permandian atau sakramen baptis, maka kalau kita sudah terima, maka kita semua ini sudah jadi sah, jadi anak Allah, jadi anggota gereja. Karena kita sudah terima sakramen permandian, jadi kita sudah sah jadi anggota gereja, jadi anak Allah. Ya. Materi baru. Tapi pertama-tama kita ingat pengalaman kita sebagai laki-laki atau perempuan, ataukah sehubungan kita punya orang tua yang laki-laki maupun perempuan. Ingat, ya, ingat kita punya pengalaman. Jadi hari ini Ibu masuk di materi baru di kelas 4. Materi yang pertama itu aku bangga sebagai laki-laki. Aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Itu kita punya tema. Coba anak-anak ulang dulu. Aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Iya. Lalu ada 3 tujuan yang kita pelajari hari ini. Sesuai dengan tema kita tadi. Ada 3 tujuan. Menyebutkan ciri-ciri fisik dan psikis laki-laki atau perempuan. Lalu yang kedua, menjelaskan maksud Allah menciptakan manusia. Lalu yang ketiga, merawat diri sebagai perempuan atau laki-laki. Ini laki-laki, perempuan laki-laki. Yang mana? Coba tunjuk dulu. Mana yang laki-laki? Ini yang laki-laki. Ini yang Perempuan. Iya. Lalu kamu lihat ada perbedaan apa tidak? Ada perbedaan. Hah? Ada. Lihat gambar 1 dulu. Iya, lihat. Perbedaan. Ya, gambar 1 perempuan, lihat kan? Iya. Ada perbedaan atau tidak? Lihat dulu. Lihat dulu baru bisa sebentar kita diskusikan. Gambar 2, gambar apa anak-anak? Laki-laki. Gambar 2 itu gambar laki-laki. Apakah ada perbedaan laki-laki dengan perempuan itu, anak? Ada perbedaan atau tidak? Ada. Misalnya perempuan, perbedaan
perbedaannya bagaimana? Memiliki rambut yang panjang. Oh iya, perempuan rambut panjang. Kalau laki-laki? Rambut pendek. Lalu apa lagi? Mempunyai kumis. Oh iya, semakin berkembang perempuan atau laki-laki ada kumis? Perempuan ke laki-laki? Perbedaan. Iya, jadi laki-laki ada kumis, perempuan tidak ada. Iya, ada perbedaan itu toh? Iya, masih banyak kan? Apa lagi? Kita lihat laki-laki dulu. Ini laki-laki. Laki-laki ini semakin tegak ini. Bodi badannya bagaimana? Kuat. Kuat. Laki-laki itu kuat. Kalau perempuan? Lemah lembut. Pintar anak-anak. Perempuan itu lemah lembut. Laki-laki kuat. Itu fisik. Ya? Lalu seandainya psikis. Psikis itu kejiwaan. Ya? Psikis itu kejiwaan. Kalau psikis laki-laki bagaimana? Laki-laki Suka emosi. betul sudah. Pintar anak. Suka emosi kalau laki-laki itu. Kalau perempuan ada perbedaan anak. Perempuan bagaimana? Suka merawat. Suka merawat. Baik rawat. Kelompok satu bisa mempresentasikan. Kelompok satu bisa mempresentasikan. Diskusikan. Kami menuliskan ciri fisik dan psikis laki-laki. Ciri fisik laki-laki. 1. Badan kuat atau kekar. 2. Berkumis. 3. Berjenggot. 4. Berjakun. Ciri psikis atau kejiwaan laki-laki. 1. Cepat emosi. 2. Suka membuat sesuatu. 3. Suka bermain. Iya. Itu ciri-ciri fisik laki. Sekarang ciri-ciri fisik perempuan. Kami menuliskan ciri fisik dan psikis perempuan. Ciri fisik perempuan. 1. Badan lembut. 2. Memiliki rahim. 3. Mengandung. 4. Melahirkan. 5. Menyusui. Ciri psikis perempuan. 1. Suka berdandan. 2. Perasaan halus. 3. Suka merawat. Iya, bagus. Pada umumnya laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Perbedaan itu fisik atau psikis. Benar anak? Perbedaan fisik tadi, perempuan apa? Lemah lembut. Perempuan suka berdandan, segala macam tadi itu. Laki-laki berkumis, ya itu perbedaan fisik dan psikis. Tetapi ada perbedaan juga kodrati anak. Itu yang dikehendaki Tuhan. Misalnya perempuan mengandung, melahirkan, menyusui. Laki-laki tidak ada, ya toh? Itu sudah dikehendaki Tuhan. Dan itu tidak boleh kita ganggu. Kita ganti, tidak boleh anak. Karena itu sudah dikehendaki Tuhan. Bahwa perempuan punya, laki-laki punya. Itu kita namakan ciri kodrati. Sudah dengar anak? Sudah. Sekarang kita lihat lebih jelas. Kita buka kitab suci Kejadian. Supaya kita bisa lihat Tuhan Allah pesan kita apa. Buka kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Dengar. Kamu lihat dan cermati baik-baik. Lihat dan cermati. Baca dalam hati 1-2 detik. Ada pertanyaan. Kita bentuk kelompok. Tetap bentuk kelompok. Ya. Lihat itu, baca itu. Baca kitab suci. Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara serta binatang yang melata dan merayap di bumi. Oke, pintar. Kelompok 2. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia?
Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Soal nomor 2. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara serta binatang yang melata dan merayap di bumi. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita atau rupa Allah. Tuhan menciptakan manusia itu sama, anak. Hanya perbedaan itu fisik dan psikis. Tapi ciri kodrati itu berbeda tapi saling melengkapi. Jadi dalam kitab suci dia omong apa anak yang kedua tadi? Coba ulang yang kedua. Coba ulang yang kedua tadi di ini itu. Berkembang biaklah apa itu? Coba supaya bisa dengar lagi lebih jelas anak-anak. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara serta binatang yang melata dan merayap di bumi. Iya. Tuhan Allah pesan berkembang biaklah juga dalam kitab Kejadian dia bilang berkembang biak dan beranak cuculah. Ya toh untuk menghiasi muka bumi. Tuhan Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama. Saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling tolong menolong, bantu membantu. Tadi itu dalam gambar manusia, laki-laki dan perempuan. Sekarang kita alihkan ke kitab suci anak ya. Tadi itu ya. Sekarang dia bilang berkembang biak dan beranak cuculah untuk menghiasi muka bumi. Maka sebagai laki-laki dan perempuan kita saling melengkapi, saling menyempurnakan. Nah, sekarang ibu kasih kamu tugas rumah, bisa tidak? Bisa, Bu. Tulislah doa syukur. Tulislah doa syukur Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Oke, itu tugas rumah ya. Harus bersih, rapi. Wujud doanya itu perempuan dan laki-laki. Dengan itu, ya nanti ibu ambil nilai. Lalu yang terakhir tadi itu bentuk kelompok itu diskusi kelompok, tulis nama kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2 tulis nama, nanti ibu akan ambil kamu punya nilai. Sekarang kamu bisa siap ulangan sedikit? Bisa? Bisa Bu. Oke. Evaluasi sedikit ya. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Sudah? Nomor 3. Memiliki jakun, mempunyai kumis, adalah ciri kodrati dari seorang titik. Sekarang kamu bawa datang ibu periksa. Nanti kamu punya nilai. Yang nilai evaluasi itu. Evaluasi itu semua toh? Ya.